Selamat pagi anak-anak semua. Pagi hari ini kita akan belajar muatan matematika mengenai mengurutkan berbagai bentuk pecahan, baik itu pecahan biasa, pecahan campuran, desimal, dan persen. Kita akan belajar bagaimana cara mengurutkan berbagai bentuk seperti itu ke dalam bentuk yang terbesar atau terkecil, ya. Kita akan sama-sama lihat contohnya. Bu Yeti akan menjelaskan berbagai macam bentuk pecahan. Kita lihat bersama-sama contohnya. Perhatikan soalnya, 0,25. Lalu 1/2. Yang ketiga 3/5. Dan yang keempat adalah 40%. Ini dapat kita rubah ke bentuk pecahan, ya. Nah, perhatikan di sini bentuk pecahannya. 25 per 100. Kenapa per 100? Karena 2 angka di belakang koma. Kalau pecahan campuran ke pecahan biasa, betul, 1 kali 2 berapa? 2 ditambah 1 berapa? 3 per, penyebutnya berubah tidak? Tidak, tetap per 2, pintar. Ini berubah? Tidak, 3/5 itu tetap karena sudah pecahan biasa. 40%. Betul, 40/100. Nah, sampai sini karena bentuk pecahan harus disamakan penyebutnya, maka kita akan samakan penyebutnya. Ya. Nah, perhatikan di sini. Angka yang paling besar penyebutnya adalah 100. Di sini juga ada 100. 100 bisakah dibagi 2? Bisa. 100 bisakah dibagi 5? Bisa. Berarti kita menggunakan penyebutnya 100 semua. Kenapa harus disamakan penyebut? Untuk memudahkan kita mengurutkan pecahan ini. Nah, 100 dibagi 100, berapa hasilnya? 1 dikali 25. Tetap 25, pintar. Yang kedua, 100 dibagi 2, 50 dikali 3. Betul, 150, pintar. 100 dibagi 5, 20 dikali 3, betul, 60. Nah, ini sama, Nak. 100 dibagi 100, 1 kali 40, tetap 40. Nah, dari sini kita akan urutkan mana yang paling kecil. Urutkan ya. Urutan terkecil. Perhatikan di sini. Terkecil, angka berapa? Pecahan berapa yang paling kecil? Betul, 25 per 100. Lalu yang kedua, 40 per 100. Yang ketiga, 60 per 100. Yang keempat, 150 per 100. Nah, ini bentuk pecahan yang sudah kita rubah. Nah, kita akan kembalikan bentuk pecahan ini ke soal yang semula. Perhatikan di sini. 25 per 100 adanya di sini. Berarti berapa nih? 0,25. Pintar. 40 berarti di sini. Ya, 40%. Lalu yang ketiga, 60 adanya di sini. 3/5. Yang 150 ini. 1/2. Berarti pecahan setelah diurutkan 0,25, 1/2, 3/5 dan 40%. Yang paling kecil adalah 0,25, 40%, 3/5, 1/2. Ya. Nah, sekarang perhatikan. Soalnya sama. Ini yang kedua ya, 0,25. Soalnya tetap sama, 1/2.
Lalu 3/5 40%. Tetapi kita akan rubah ke bentuk persen. Tidak lagi ke pecahan, ke bentuk persen. Betul. Kita perhatikan nih. Perhatikan baik-baik. 0,25 di sini berarti sama dengan 25/100. Ini sama dengan berapa persen? Pintar, 25%. Lalu yang kedua, 1/2. Tadi pecahan biasanya berapa? Betul, 3/2. Nah, karena ini 3/2 dikali per berapa yang hasilnya 100. Karena persen adalah per 100. Bisa 100 dibagi 2. Atau 2 kali berapa yang menghasilkan 100. Lebih mudah adalah 100 dibagi 2 berapa? Betul, 50. Berarti atasnya 50. 3 kali 50, 150. 2 kali 50, 100. Berarti ini 150%. Paham ya sampai sini ya? Lalu yang ketiga nih, 3/5. Sama, 3/5 dikali berapa? Penyebutnya harus 100 karena dia mintanya 100%. Kali berapa nih? 100 dibagi 5. Betul, 20. Di atasnya juga 20. 3 kali 20, 60. 60/100 sama dengan 60%. Betul. Lalu yang terakhir 40%. Karena ini sudah di dalam bentuk persen, berarti kita sudah tidak usah merubah kembali. Tidak usah dirubah yang 40%. Dia tetap 40%. Kita urutkan saja sekarang. Urutannya bagaimana? Dari yang terkecil ya. Terkecil. Perhatikan di sini. Ada 25%. Berapa lagi? 40%. Berapa lagi? Betul, 60%. Berapa lagi terakhir? 150%. Nah, ini yang sudah kita rubah. Untuk mengurutkan, kita kembali ke soal yang pertama tadi. Nah, 25% itu sama dengan 0,25. 40% berarti tetap ini 40%. Lalu 60. Lihat soalnya di sini. 3/5. Yang 150 ini 1/2. Sama ya, hasilnya sama dengan pecahan yang tadi. Yang tadi pecahan, tetapi ini kita rubah ke bentuk persen, tetapi hasilnya tetap sama. Ya, paham? Yang ketiga sekarang. Soalnya tetap sama, tetapi kita akan rubah ke desimal. Ya, kita rubah ke desimal. Soalnya tetap sama. 0,25, 1/2, 3/5, 40%. Nah, rubah ke desimal. Ini tetap ya nak ya. 0,25 tidak berubah. Lalu yang 1/2, 3/2. Betul. Ini tetap 3/5. Ini 40/100. Karena kita mau merubahnya ke bentuk desimal, berarti kita harus membagi mereka nih. Pecahan yang sudah kita rubah ini tidak berubah nak. Tetap karena ini sudah bentuknya desimal 0,25. Nah, yang berubah adalah 3/2. Perhatikan di sini contohnya. 3-nya di mana? Di dalam. 2-nya di mana? Di luar. Nah, 3 dibagi 2. 2 kali berapa yang mendekati 3? Betul, 1. Berarti di sini 2. Sisanya 1 dikurangi ya. Kita berikan koma di sini. Lalu di sini berikan 0. 10 dibagi 2.
5 kali 2 10 kurangi 0. Berarti 3/2 sama dengan 1,5. Paham sampai sini ya? Lalu yang 3/5. Perhatikan lagi. 5-nya di luar, 3-nya di dalam. Bisakah 3 dibagi 5? Tidak, karena ini bentuk desimal, maka kita akan berikan 0, ditambahin 0-nya di angka 3 jadi 30. 30 dibagi 5 6, betul. 6 kali 5 30. 0. Berarti 3/5 sama dengan 0,6. Bagaimana dengan 40/100? 40/100 adalah 0,40 karena 2 angka di belakang koma menghasilkan 100. Paham sampai sini ya? Nah, sekarang kita tinggal mengurutkan dari yang terkecil. Terkecil juga nih, terkecil. Diurutkan nih dari yang terkecil. Berapa jadinya nih? Ayo, ada yang bisa? Betul, 0,25. Lalu yang kedua? Kenapa 0,40 bukan 0,6? Karena yang angka kedua lebih besar daripada 4. Betul, berarti 0,40. Lalu yang ketiga, berapa nih? 0,6. Yang keempat berapa? 1,5. Nah, kita rubah ke soal pertama. Ini 0,25 tetap. Ini 40%. 0,6 3/5. 1,5 1/2. Nah, anak-anak, Bu Yati telah menjelaskan bagaimana cara mengurutkan pecahan berbagai bentuk, baik itu desimal, pecahan campuran, pecahan biasa, dan persen ke 3 cara. Ya, ini yang terakhir menggunakan desimal. Paham ya? Nah, kalian telah melihat contohnya tadi, nah. Bu Yati yakin, Bu Yati percaya kalian pasti bisa. Pergunakan yang termudah. Ada 3 cara yang termudah, baik melalui pecahan, baik melalui desimal, baik melalui persen. Cari cara yang termudah menurut kalian sehingga kalian dapat mengerjakan tugas matematika dengan baik ya. Bu Yati tetap tunggu hasilnya. Terima kasih.